Selamat pagi Dun Sana Rana Minang. Baaka Badun Sana Hariko. Semoga Dun Sana tetap sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya Merlin. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Demo ratusan tenaga kesehatan Padang Pariaman berakhir ricuh. Kepala kepegawaian dihadang saat keluar ruangan. 5 pengedar sabu-sabu ditangkap polisi dan Masraya. Salah seorang diantaranya adalah ibu rumah tangga. Pohon pelindung tumbang dan menimpa tempat penjualan karcis objek wisata Malin Kundang. Keluar lagi. Petugas BPBD Padang menyedot air yang menggenangi teras Sekolah Dasar Negeri 33, Kelurahan Rawang Barat, Padang Selatan, pada hari Rabu pagi. Selain menggunakan mesin sedot air, petugas juga membuang air secara manual dengan menggunakan ember kecil. Banjir merendam Sekolah Dasar Negeri ini setinggi 30 cm hingga 50 cm yang disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur daerah itu pada malam sebelumnya. Akibat banjir itu, seluruh murid Sekolah Dasar Negeri 33 Padang ini tidak bisa mengikuti ujian semester. Ruangan yang tergenang banjir adalah seluruh ruang kelas, ruang guru, dan ruang UKS yang berada pada bagian bawah gedung sekolah yang berlantai 2 itu. Apakah kita rasakan dan rekan-rekan masih bekerja di belakang menyedot genangan air yang masuk ke ruang belajar. Jadi kami bersama kepala sekolah, Bapak Lurah dan Ketua Forum PSD Kecamatan Padang Selatan dari kemarin membantu bagaimana bisa menciptakan suasana kondusif lagi. Mudah-mudahan hari ini clear dan besok anak-anak kita bisa mengikuti proses belajar dan mengajar. Menurut Kepala SD Negeri 33 Padang, Erlinda, banjir menyebabkan seluruh muridnya tidak bisa mengikuti ujian semester. Banjirnya tergenang sampai dengan ruangan tingkat bawah karena sekolah kami 2 tingkat, Pak. Jadi sekolah kami terendam sampai tingkat 1. Jadi ruang majelis guru, ruang KS semuanya terendam. Jadi sudah kami laksanakan karena anak kami pada pagi ini dalam minggu ini mengadakan ujian semester 1. Semester 2, jadi anak-anak tidak bisa melaksanakan ujiannya untuk hari ini. Selain sekolah, tim gabungan juga membersihkan sisa-sisa material banjir pada jalan utama di Kelurahan Jendur Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Alfi melaporkan dari Padang. Gunung Merapi yang terletak di Agam dan Tanah Datar mengalami erupsi pukul 7:10 Rabu pagi. Erupsi terekam seismograf dengan durasi gempa letusan selama 36 detik. Letusan kedua sepanjang Rabu ini disertai suara dentuman keras yang terdengar oleh warga di Bukit Batabuah, Cangkiang, Sungai Puar, hingga Telatang Kamang. Selain itu, warga Bukit Batabuah juga merasakan getaran di rumahnya saat Merapi erupsi. Data pada pos pengamat Gunung Merapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di daerah belakang Balok Bukit Tinggi mencatat, letusan pagi hari mengeluarkan kolom abu letusan setinggi 700 meter. Ya, benar, pada tanggal 19 Februari 2025 sampai pukul 8 WIB itu terekam 2 kali letusan. Yang pertama pada pukul 2:49, yang kedua pada pukul 7:10. Tinggi letusan? Untuk tinggi letusan yang teramati 700 meter di atas puncak. Gunung Merapi yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2. Sepanjang Februari hingga hari ini,
Gunung Merapi telah erupsi sebanyak 5 kali dan ratusan kali hembusan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Di Dharma tadi. Kericuhan terjadi pada saat unjuk rasa ratusan tenaga kesehatan di kantor Bupati Padang Pariaman pada hari Rabu. Kericuhan itu terjadi ketika Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Padang Pariaman, Maizar, mencoba meloloskan diri dari kepungan ratusan tenaga kesehatan. Meski diadang dan dikepung, Maizar berhasil lolos setelah dievakuasi oleh petugas Satpol PP Padang Pariaman keluar dari ruangan aula BKP SDM. Sebelum upaya pengepungan terjadi, ratusan tenaga honorer kesehatan ini berunjuk rasa di kantor Bupati Padang Pariaman. Mereka menyampaikan kekecewaan karena telah mengabdi hingga belasan tahun, namun tidak lolos dalam seleksi administrasi untuk menjadi tenaga P3K. Dalam dialog dengan Kepala BKP SDM, tidak ditemukan titik temu hingga ketegangan terjadi. Akhirnya Maizar dikepung tenaga kesehatan dan dilarang keluar dari arena pertemuan. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman selaku tenaga honorer yang honorer belasan tahun di Puskesmas sebagai tenaga sukarela yang tidak masuk dalam database, tetapi kami tidak masuk dalam permasalahan untuk gelombang kedua, kami tidak lulus administrasi, Pak. Menurut Maizar, para tenaga kesehatan ini berstatus tenaga sukarela yang tidak terdaftar dalam Badan Kepegawaian Negara dan tidak memiliki daftar gaji. Kami akan berjuang bersama tim nanti. Dan kaji segala regulasi ada, mudah-mudahan kita bisa menampung. Tapi tentu sesuai dengan regulasi yang ada bersama tim nantinya. Itu kenapa bisa tidak di TMS-kan, Pak. Di TMS itu saboknya kan honornya ndak ada gajinya, itu masalahnya. Ratusan tenaga kerja ini berjanji akan melakukan aksi kembali hingga keinginan mereka terpenuhi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Sumatera Barat pada Selasa siang. Mereka berasal dari berbagai kampus perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini dilakukan untuk memperingati 100 hari kerja Presiden Prabowo yang dinilai penuh dengan masalah, mulai dari efisiensi yang mengakibatkan program pembangunan terbengkalai, pemutusan hubungan kerja di mana-mana, biaya pendidikan yang tinggi, makan siang gratis yang tidak efektif, harga kebutuhan pokok yang terus naik, dan isu-isu lainnya. Aspirasi mahasiswa disampaikan melalui tulisan di spanduk dan poster, serta penyampaian orasi yang dilakukan secara bergantian oleh pengurus BEM masing-masing kampus. Semua kondisi itu membuat mahasiswa pesimis dengan masa depan bangsa ini, yang dinamakan Indonesia Gelap. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa juga menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan anak-anak hanya diberi makan murah tanpa memikirkan kualitas pendidikan yang seharusnya menjadi tugas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Dan juga kawan-kawan, kita juga membaca juga kajian yang terjadi kepada pemerintah PSN yang telah dipotong anggarannya, dan juga kawan-kawan yang bekerja di daerah terpencil itu sangat dirugikan kawan-kawan bagi kesehatan. Jadi mana orang-orang tersebut tidak dapat gaji kawan-kawan. Bagaimana menurut kawan-kawan itu kawan-kawan? Akibat aksi unjuk rasa ini, arus lalu lintas di Jalan Es Parman Ulak Karang macet total. Polisi mengalihkannya ke Jalan Katib Sulaiman. Robiham melaporkan dari Padang.